di bidang kesehatan, pendidikan, dan kemanusiaan. Hari ini program makan bergizi gratis sudah sampai pada tahap 12.508 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG ataupun unit dapur terpusat sudah mencapai 12.508 dari target kita 32.000, dan artinya hari ini sudah 1.410.000.000 porsi MBG sudah dimasak dan dibagikan sejak tanggal 6 Januari 2025. Hari ini ada 36.700.000 anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang sudah menerima makan bergizi gratis ini. 36.700.000. Ini mungkin tiap hari berarti kita beri makan 6 Singapura mungkin. Ini prestasi yang dipantau banyak negara. Yang saya tahu, Presiden Brazil memberitahu kepada saya mereka butuh 11 tahun untuk mencapai 40 juta. Kita alhamdulillah dalam 1 tahun kita mencapai 36 juta. Memang Kepala BGN bekerja keras supaya pada hari ini mencapai 40 juta. Tapi saya menyampaikan jangan dipaksakan. Ojo ngoyo. Yang penting baik pelaksananya. 36.700.000 ini bukan tanpa kekurangan. Ya. Ada beberapa ribu yang keracunan makan, sakit perut. Tetapi kalau diambil statistik, 8.000 dari 1.410.000.000, saya kira masih dalam koridor error yang manusiawi. Kalau tidak salah, kekurangannya adalah, atau katakanlah angka yang sakit itu adalah mungkin sekitar 0,0007, yang berarti 99,99% berhasil. Jadi saya kira dalam sepanjang usaha manusia, hampir tidak ada usaha manusia yang dilaksanakan selama 1 tahun dengan volume yang demikian besar, yang zero error, zero defect, sangat sulit. Ya. Walaupun kita tidak boleh menerima. Terus saya tekankan Kepala BGN dan jajarannya untuk menghasilkan suatu prosedur tetap yang ketat, menggunakan alat-alat yang terbaik untuk kita jamin kekurangan atau penyimpangan tidak terjadi. Tetapi kita juga harus
yakinkan para guru-guru dan semua yang terlibat untuk mendidik anak-anak kita untuk kalau mau makan pakai tangan harus cuci tangan dengan sebaik-baiknya. Berarti di tiap sekolah harus tersedia air yang bersih, juga dengan sabun. Tapi sebaiknya kita mulai didik anak-anak kita, karena namanya anak-anak. Mungkin dia merasa sudah dicuci atau dia apa dan sebagainya. Ya, mungkin kita harus sekarang kepala BGN mungkin sudahlah dibagi aja sendok yang sederhana. Ya. Tidak apa-apa, ya kan? Saya kira sendok itu tidak terlalu mahal. Ya. Walaupun saya tahu kebiasaan rakyat kita memang lebih enak makan pakai tangan. Tapi ini kadang-kadang ya ini kita sebagai pemimpin, sebagai guru, sebagai orang tua tidak boleh malas untuk mengingatkan. Saudara-saudara, selain itu, ya, 43 juta orang sudah menggunakan program cek kesehatan gratis. Ini saya kira program pertama kali juga di sejarah Republik kita. Setiap warga negara berhak cek kesehatan gratis sekali dalam setahun. Pada hari ulang tahun dia. Dan ini mampu kita untuk bisa mencegah di saat dini. Supaya nanti biaya pengobatan lebih kurang kalau kita tahu dari dini kekurangan penyakit rakyat kita. Walaupun ini juga membuat suatu PR yang sangat besar bagi kita. Karena ternyata hasil cek kesehatan gratis ini sebagian besar rakyat kita punya masalah di gigi, di penyakit gigi. Sebagian besar. Artinya bahwa sekarang ya kita harus menghasilkan dokter gigi yang cukup banyak. Padahal kita tahu dokter umum saja kita kekurangan. Kekurangan kita sangat besar. Kalau tidak salah kekurangan kita di atas 140.000 dokter. Kita kekurangan di atas 140.000 dokter. Kita juga kekurangan spesialis, juga ribuan spesialis yang kita kurang. Ini PR dan ini tidak hanya kita. Hampir semua negara yang saya kunjungi, saya minta pendapat pemerintah-pemerintah, hampir semuanya menganggap bahwa mereka kurang dokter. Dan tentunya negara yang kaya, dia bisa ambil dokter dari negara-negara yang kurang kaya, lulusan dari mana-mana, ya tergiur karena Inggris kekurangan dokter sangat banyak. Dia ambil dokter dari mana-mana. Jerman, Eropa Barat, Amerika, dokter, perawat dia ambil dari mana-mana. Dia mampu bayar sangat tinggi. Ini jadi masalah bagi kita. Artinya kebijakan pendidikan kita harus kita sesuaikan. Berarti kita harus menambah fakultas-fakultas kedokteran, dan fakultas kedokteran yang ada pun harus ditambah jumlah mahasiswanya. Dan ini kalau perlu kita tambah beasiswa. Mungkin LPDP prioritasnya antara lain yang paling atas adalah untuk kedokteran. Juga kita sudah berhasil dari 500 sekolah rakyat yang kita perjuangkan, sudah berdiri 166 sekolah rakyat sudah beroperasi. Ini luar biasa. Saya terima kasih kepada menteri-menteri yang terkait. Saya berharap 100 itu di pertengahan tahun 2026 ternyata saudara-saudara berhasil
beroperasi justru di tahun 2025. Sekarang 15.945 siswa dan siswi dari keluarga yang paling bawah di bidang ekonomi, desil 1 dan 2, yang tadinya banyak yang tidak sekolah sama sekali. Ya, ada yang bantu orang tuanya jadi pemulung, ada yang hidup di jalanan, sekarang sudah bisa bersekolah di sekolah rakyat. Memang sekolah rakyat itu kita rancang sebagai upaya untuk memotong rantai kemiskinan. Biasanya anak orang miskin, anaknya miskin. Kita mau potong itu. Anaknya orang miskin atau cucunya orang miskin tidak perlu untuk terus miskin. Kita harus berani merubah, kita harus berani memotong rantai kemiskinan. Kita tidak boleh menyerah kepada keadaan. Dan orang yang paling bawah ini paling tidak dilihat. Kelompok elit tidak pernah melihat, apalagi merasakan kesulitan mereka. Mereka bisa digolongkan the invisible people. Kita berharap kalau kita tidak lihat penderitaan mereka, mereka tidak menderita. Padahal keliru. Justru kita tidak lihat, kita tidak bisa merasakan. Apakah ini cukup usaha? Pasti tidak cukup. Tapi minimal kita berusaha. Minimal kita berupaya. Iya kan? Kalau tidak bisa membantu banyak orang, kita bantu beberapa orang. Kalau tidak bisa membantu beberapa orang, kita bantu 1 orang. Kalau 1 orang pun kita tidak bisa bantu, jangan kita bikin sulit orang itu. Ini pendekatan yang sangat sederhana. We must do what we can do. And we can do if we want to. Saudara-saudara, kalau insya Allah saya percaya akan berdiri 500 sekolah ini, saya percaya. Itu berarti kita akan membantu 500.000 keluarga miskin, keluarga sangat miskin. Karena konsep sekolah rakyat ini adalah satu sekolah 1.000 siswa. SD, SMP, SMA, dan seterusnya, SMK. Saudara-saudara, ini sekolah rakyat. Kita juga membangun sekolah unggulan. Rencana kita 10 sekolah unggulan, ini anak-anak terpinter. Kalau tadi anak-anak dari golongan paling bawah yang tidak punya harapan sekolah, kita beri harapan. Tapi ada juga anak-anak yang harus kita cari. Unggulan, anak-anak terpinter Republik Indonesia harus kita cari, harus kita kumpulkan. Dan kita harus perkaya, kita harus kasih pendidikan supaya dia bisa nanti menjadi pemenang-pemenang hadiah Nobel. Kita ingin Indonesia unggul di bidang sains dan teknologi. Masa depan hidup Indonesia, masa depan hidup setiap bangsa di abad ke-21 ditentukan oleh sains dan teknologi. Kita butuh anak-anak pinter. Kita butuh insinyur-insinyur, profesor-profesor, ahli matematika, ahli di semua bidang teknologi. Kita negara yang sangat kaya, kita punya mineral-mineral kritis. Kita punya mineral-mineral yang disebut rare earth. Tapi kita harus punya para ilmuwan, para scientist, para experts, pakar yang mampu mengelola kekayaan-kekayaan kita. Kita tidak boleh dibohongi lagi oleh bangsa-bangsa lain.
Jadi saudara-saudara, kita bikin sekolah unggulan yang kita beri nama SMA Garuda. Dan ini rencananya 10 dan ada juga kurang lebih 14 yang sudah ada sekolah unggulan yang kita integrasikan kepada program ini. Jadi program ini asal sekolah itu yang sudah ada mau ikut, berarti ikut kurikulum. Yang kurikulum itu kita pakai standar internasional, ya, IB internasional, International Baccalaureate, sistem IB. Berarti lulusan itu bisa diterima di universitas manapun di dunia yang terbaik. Kita berharap dengan program ini nanti banyak anak-anak kita bisa masuk ke sekolah terbaik di dunia. Harvard, MIT, Oxford, dan sebagainya. Sekarang itu ditangani oleh Menteri Dikti dan Wamen, Wakil Menteri Dikti, ya, Profesor Stella. Saya sendiri saya dulu di Harvard saya. Tapi hanya ke toko buku. Tapi kalian sempat ya, berapa detik terkesan, ya. Saudara-saudara, kita sedang merenovasi 16.140 gedung SD, SMP, SMA. Ini sudah berjalan, sedang berjalan. Ini masih tidak puas sama sekali kita, karena kita punya 300.000 lebih SD, SMP, SMA, SMK, dan sekolah-sekolah lain sederajat yang ada di pesantren-pesantren. Kalau tidak salah 330.000. Ya, Mendikdasmen ya, 330. Saudara-saudara, kita mengerti bahwa kita harus mengejar negara-negara lain. Karena itu segala upaya kita akan lakukan untuk mengejar ini. Tadi SMA Garuda 10, kita berharap 10 tiap tahun. Dan ini kriterianya sangat tinggi, tapi tidak ada masalah, saudara-saudara, kita negara besar. Kalau tidak salah, dari statistik semua negara, populasi, ya, 1% tiap populasi diperkirakan akan memiliki IQ kecerdasan 120 ke atas. 1%. Kalau 1% dari 287 juta, itu saya kira cukup besar. Karena masuk angkatan kerja tiap tahun sekitar 5 juta, 4,8, 4,9 juta. Setengahnya katakanlah, ya, saya kira kalau 1% berarti 2,8 juta. Kita harus menjaring mereka ini. Dan jangan anggap bahwa mereka itu anak-anak orang menengah ke atas. Banyak anak orang bawah, orang miskin ternyata punya kecerdasan yang tinggi. Kita harus cari mereka. Jadi saya minta Dikdasmen, Menteri Dikdasmen dibantu oleh menteri lain, ya. Menteri Dikti Sains dan Teknologi dibantu oleh Menteri Sosial, dibantu oleh Panglima TNI, dibantu oleh Kapolri yang punya jaringan ke desa-desa, mungkin dibantu oleh ormas-ormas, dibantu yang punya yayasan-yayasan. Cari mereka ini dan kita didik mereka dengan beasiswa penuh. LPDP akan saya tambahkan uang-uang dari sisa efisiensi penghematan, uang-uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor itu, sebagian besar kita investasi di LPDP. Mungkin yang 13
triliun. Mungkin yang 13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung, hari ini diserahkan Menteri Keuangan. Mungkin Menteri Keuangan mungkin sebagian bisa kita taruh di LPDP untuk masa depan. Ya. Saudara-saudara, salah satu program yang upaya kita untuk memperkuat pendidikan kita tahun ini akan memberi satu interaktif panel, interaktif flat panel, kayak layar ya, interaktif, digital, 75 inch di tiap sekolah SD, SMP, SMA yang kita sudah adakan sekarang adalah kalau tidak salah sudah dibagi ke mendekati 50.000 sekolah ya Menteri ya Dikdasmen sudah 50.000 sekolah sudah dapat. Kemudian nanti totalnya tahun ini 288.000 flat panel, IFP, interactive flat panel. Di situ sudah ada komputernya, yang di situ bisa muat ratusan ribu konten, mungkin jutaan. Iya, Mendikdasmen ya, cukup banyak konten di situ. Jadi semua silibus kita akan ada di situ. Jadi sekolah-sekolah terluar terpencil, sekolah-sekolah yang tidak punya akses kepada guru-guru yang baik atau guru-guru yang cakap di bidangnya, umpamanya bahasa Inggris, bahasa Mandarin, matematik, ini pelajaran-pelajaran yang susah. Ya, ini bisa dibantu dengan ini. Dan ini kalau dia selesai dan dia mau kembali, dia bisa kembali anytime. Kalau tidak puas, mungkin si gurunya bisa kumpul siapa yang kurang mengerti, nanti sore kembali kita tambah pelajaran. Guru-guru itu bisa dibantu. Dan juga di tempat terpusat di Jakarta, ya nanti saya mau cek Dikdasmen kemajuannya di mana. Kita akan bikin studio. Di studio ini guru-guru terbaik akan mengajar dan pelajaran dia bisa diterima di seluruh pelosok Indonesia. Jadi semua sekolah akan dapat akses kepada guru yang paling baik di bidang-bidang yang sulit. Yang sangat sulit selalu adalah apalagi di gunung-gunung, pulau terpencil. Jangankan itu, saya yakin di pinggir Jakarta ini juga masih banyak sekolah yang tidak punya guru-guru yang menguasai pelajaran-pelajaran yang susah. Sekarang dari tempat studio yang terpusat bisa ngajar, bisa diterima oleh 330.000 sekolah. Yang sulit dapat internet, wifi, sekarang sudah ada teknologi sangat murah, bisa kita pasang di tiap sekolah. Tidak terlalu mahal. Starlink mungkin masih agak mahal untuk bayar tiap bulan. Tapi sudah ada teknologi yang lebih murah.